Salah satu pertandingan yang enak ditonton musim ini ya mungkin ya ketika lawan Napoli ini sih kalau yang iya benar. Ya. Karena gue tuh nonton Roma bang, dan ya Allah ketika gue nonton Roma nggak lawan Napoli mainnya kenapa begini gitu, ancur-ancuran gak jelas ya maksudnya. Koordinasi dari mulai lini belakang ke lini tengah bagus kan, tapi dari lini tengah ke lini depan itu kok kayak nggak nyambung kalau nggak ada Dybala. Nah kalau Genoa Inter sih mungkin ini harusnya jadi pembuktian untuk Thuram ya, karena Thuram selama nggak ada Martinez tuh dia nggak pernah golin sama sekali. Jadi ini Martinez kan absen sampai akhir musim lah ya, akhir musim. Jangan sampai akhir tahun, sorry akhir tahun. Opini football, tempat tifosi pada ngobrol, membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifoi Petro di merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Halo Tifosi, welcome back to Pinball Opini Football. Kita akan membahas sepak bola dunia khususnya Serie A. Bagaimana kabar kalian kawan-kawan? Apakah kalian sehat? Apakah kantong kemih Anda sudah tidak bocor lagi? Apakah kantong empedu Anda sudah tidak berubah menjadi warna kuning? Semoga kalian sehat-sehat saja. Oke, sebelum episode ini dimulai, jangan lupa di subscribe and likes, komen karena kita akan menyambut kedatangan Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin 1945 Hijriah. Lu ngapain sih tahu-tahu masuk tiba-tiba? Saya sebagai fans Sassuolo iya. yang nanti akan melawan abang ini. Kirain jersey Australia. Jadi Parma ya. Parma itu. Iya, saya Persikat. Depok dong. Sebelum kita lanjut pembahasan Sassuolo dan Milan, saya akan mengumumkan siapa pemenang topi dari neko.id karena pemenang pertamanya saya hubungi, alamatnya tidak ada. Sebenarnya dia tinggal di Swedia. Ayo ting. Jadi pemenang topi dari neko.id kita ubah menjadi @Anggar Diansyah. Jangan berlama-lama. Ini bikin lama lu. Tanpa menunggu lama-lama, langsung saja kepada pundit-pundit kita. Terima kasih. Dengan tadi opening tadi honor saya dipotong setengah ya. Terima kasih Bapak Alvin, honor saya dipotong setengah. Oke, tadi intro udah, berarti kita bahas aja lah. Kurang lebih match kemarin lah ya sebelum kita masuk ke Giornata 17 ya. Karena kemarin kita libur. Kemarin kita libur Natal, sorry banget. Karena kebetulan kan Bang Bara juga harus istirahat maksudnya, dan teman-teman juga kru juga ada yang merayakan Natal juga. Jadi sekali lagi mengucapkan Natal ya buat teman-teman yang merayakan. Semoga diberikan lindungan dan kasih dari Tuhan Yang Maha Esa. Gitu ya. Amin. Kita bahas Bologna Atalanta dulu deh. Kemarin ada yang sempat nonton? Saya tidak. Mohon maaf. Ada yang nonton? Tidak ada? Mini match tidak ada? Mini match. Yang nonton mini match aja deh. Gimana, Bang Bar? Ya, waktu pas lagi sebelumnya kan gue pikir mereka akan kelelahan ya. Tapi ternyata Inter ya. Iya, karena mati-matian lawan Inter di Coppa. Tapi memang ya Zirkzee juga membuktikan kelasnya dan juga si Mota makin bikin kita gregetan nih supaya pengen lihat juga dia sampai sejauh mana, karena dia memberikan penampilan yang cukup baik. Gue rasa bukannya dia dikurung serangan sama Atalanta, justru bisa menguasai permainan. Kayak gitu sih kalau gue lihat. Dan ya ini satu lagi pembuktian kalau dia melawan tim yang bersaing ke posisi 4 besar sudah bisa menang. Jadi kiprah selanjutnya sangat menarik buat ditunggu sih. Apalagi dengan kemenangan lawan Atalanta kemarin itu mengukuhkan posisinya jadi cuma 2 poin loh dari Milan. Sementara Milan kan hasil minor kemarin ya. Yang lo tonton dia dari yang terakhir lawan Inter ada line up yang berubah nggak? Banyak. Karena waktu lawan Inter juga mereka agak rotasi, kipernya bukan Skorupski, terus Zirkzee nggak main dari awal. Jadi ini memang tim utamanya mereka nih yang kemarin lawan Atalanta. Tapi rotasi kok nggak kalah 4-0 ya? Lanjut Mas. Tapi jadi gue semakin yakin juga bahwa skuadnya Thiago Motta ini nggak cuman bukan yang tiba-tiba gitu loh. Maksudnya dia cukup konsisten nih, udah setengah musim, hampir setengah musim lah ya, 17 pertandingan, 2 pertandingan lagi setengah musim dia
konsisten lawan tim besar, lawan Inter nggak kalah seri, lawan Milan juga kalah cuma lawan Milan doang. Lawan Roma menang. Lawan Roma menang, kalahnya juga cuma 2 kali sejauh ini. Dan gue yakin sih, ya gue ngelihat sampai paruh musim lah ya. Kalau misalnya paruh musim ini mereka konsisten masih konsisten, gue yakin mereka bisa dapat spot Eropa musim depan. Karena dia terakhir main di Eropa tuh 2002 udah lama banget dan itu di Intertoto. Itu Inter Toto sekelas WCL mungkin ya kalau sekarang ya. Dan itu ya gua rasa sih Bolonya kalau misalnya ini minimal ya di WCL musim depan. Terus untuk Atalanta-nya sebenarnya juga banyak ini ya, banyak peluang, banyak banget peluang. Tapi yang gua lihat di Atalanta-nya memang nggak punya finisher sejati gitu. Maksudnya ya oke lah Lukman, De Ketelaere yang jadi pemain utamanya ya. Tapi mereka menurut gue finishingnya masih di bawah Luis Muriel. Tapi yang kita tahu Luis Muriel memang nggak bisa main 90 menit kan, makanya dia sering jadiin super sub. Makanya ya mungkin menurut gue masalahnya si Atalanta saat ini memang di finishingnya sih. Kemarin banyak banget peluang tapi tendangannya ke atas, ke samping, ke blok. Dan Skamaka juga mungkin kan masuk juga dia habis cedera juga. Habis cedera dia. Belum maksimal. Oke, ya udahlah kita nggak usah bahas terlalu detail juga. Tapi yang pasti kongres juga buat Bolonya ya akhirnya bisa masuk ke posisi 3, nggak ada yang... Masih 4. Sorry 4, nanti pasti 3. Gue juga nggak expect, kita dari semua di sini nggak ada yang expect loh Bolonya bisa sampai di situ. Even gue pun juga nggak expect sama sekali dia bisa sampai di posisi stabil sampai sekarang. Tapi yang gue penasaran setelah transfer Januari apa yang terjadi dengan tim-tim yang di bawahnya sebenarnya, bukan di Bolonya. Bolonya sih mungkin masih tetap bisa meraih hasil imbang atau menang lah ya beberapa kali. Tapi apakah tim yang bawahnya bakal rela untuk posisinya diambil sama Bolonya, itu aja sih. Mungkin next masuk ke timnya Bapak Bintang yaitu Juventus yang mendapatkan perlawanan yang cukup sengit ya dari hampir seri malah kan. Hampir seri kembali. Gimana Tak? Ya gue agak kecewa sih kebobolan 1 kali karena kalau misalnya skornya 2-0 tuh gue bisa bilang Juventus 2, Frosi non. Nah, yang bisa ngomong bisa. Akhirnya ya. Tapi ternyata harus kebobolan sekali. Mungkin kalau dari secara pertandingan iya benar bahwa di pertandingan ini Juventus mendapatkan perlawanan yang sengit gitu kan. Di samping itu yang pengen gue highlight adalah bahwa Juventus di pertandingan kali ini itu bermain dengan formasi yang sebenarnya standar 3-5-2-nya dia. Cuma itu sebenarnya 4 tanda petik 1 2 karena kalau lu tonton di sini si McKennie itu diberikan kebebasan banget. Dia bahkan hampir tuker-tukeran tuh sama Cambiaso di kanan dan malah banyak serangan sayap itu dibangun sama McKennie dari situ. Dia banyak ngasih crossing dan juga opsi-opsi dari permainan sayap. Itu sih paling kalau dari penyerangan ya relatif standar Juve lah ya, banyak mandek-mandeknya. Terus sampai akhirnya Vlahovic masuk dan baru mulai lebih agresif lagi main di depan. Ya, berarti ini Kenan Yildiz gol pertama. Gol pertama. Menarik musim ini banyak pemain muda yang dapat gol pertama. Karena kan mungkin yang senior banyak main judi ya. Jadi untuk memberikan kesempatan yang lain dan ini juga jadi banyak yang bilang nih Kenan Yildiz salah satu hot prospect juga nih buat di transfer Januari karena kayaknya banyak yang ngincer juga. Tapi gue tambahin juga McKennie itu dari awal kan gue bilang dia kok pada saat masuk di Juve awal tuh kan kemarin awal musim ini ya setelah dipinjemin mainnya lebih ke sayap dan justru malah lebih bagus gitu dibandingkan dia main di gelandang karena tingkat akselerasinya dan crossingnya jauh lebih bagus ketika dia main di sayap dibandingkan di gelandang gitu. Kalau Bang Mike lo nonton? Cuman mini highlight. Cuman yang gua garis bawain itu adalah pertahanan Juventus hampir keteteran juga dengan satu orang Marco Sole itu benar-benar merepotkan banget. Ya kan? Sampai sendiri padahal. Iya. Karena memang cukup signifikan proporsi pemain pinjaman Juventus yang ada di main tiga-tiganya under Berenecea terus Sule sama si Caio Jordi. Tiga-tiga main kemarin. Dan si ini malah jadi jarang dapat pertandingan ya. Si Reinier tuh main di sini nggak sih? Yang pemain dari Madrid itu Iya, kayaknya musim lalu tuh sering main. Gua nggak terlalu dia ikutin tuh kan musim ini. dipinjem setahu gue, tapi dia kayak jarang main. Musim lalu sih sering mainnya. Kayaknya memang buat udah pemain balik lagi muda meminjamkan pemain ke Italia itu kayaknya bukan suatu keputusan yang bijak deh buat gue karena susah dapat kesempatan sih. Oke, kita paling masuk ke pertandingan berikutnya yang di mana Inter berhasil melawan dan menang melawan Lecce. Menurut gimana Di? Ini sesuai dengan prediksi gue waktu itu juga ya. Sama lagi-lagi ya
streak bener nih gue nih. Skornya sama persis dan sekali lagi cedera semua nih. Tapi benar ada yang cedera sih. Oh iya bener kan? Enggak, tapi sisa berapa lagi? Ya sesuai juga dengan prediksi gue. Kalau awalnya pasti Alot dan Inter ngebuka golnya dari set piece. Nah, yang golin langsung si Bisek ya, yang menurut gue MOTM sih pertandingan kemarin dia. Dan memang kan? Iya MOTM dan memang secara defensif oke dan ikut ngebantu serang sangat bagus lah duel udaranya ya. Satu kali ke tepi, satu kali kena tiang, satu kali gol. Jadi memang ya bisa diandalkan lah si Bisek di saat si Pavard juga sekarang udah mulai sembuh kan sebenarnya udah mulai bisa main tapi dia masih dipercaya kemarin oleh Inzaghi jadi starter dan dia berhasil memberikan membayar kepercayaan Inzaghi lah ya dengan satu gol itu dan kemarin juga habis ulang tahun juga BTW. Jadi kuncinya sih kemarin udah bener pas udah ngegolin mainnya jadi semakin lancar seperti lawan Udinese. Nah, terus akhirnya ya memang di menit akhir baru si Barella golin dari asis back heel si Arnaud Taufik ya. Dan menurut gua ya top asis minggu ini sih. Kemarin kita juga sempat ditanyain kan mau milih top goal atau top goal. Kalau top asis menurut gua yang si Arnaud Taufik. Cuman kalau top goal menurut gua si Kenan Yildiz sih kalau minggu ini. Itu soloran soloran jepit 3 orang masih bisa golin kemarin. Itu keren. Dan mungkin satu lagi untuk Inter sih kemarin, gue lupa lagi kemarin udah mau bahas apa. Oh ini sama kayak lawan Lazio juga kan, si Lazare kartu merah, kemarin si Lamek Benda juga kartu merah karena protes juga kan. Itu gue juga nggak tahu apa yang diprotes. Jadi lagi-lagi wasit ya gue pasti di luar sana banyak bilang ini dibantu wasit lagi nih kasih kartu merah. Tapi gue nggak tahu dia ngomong apa. Memang sebenarnya F-word atau apa juga nggak tahu kan. Udah sih itu aja sih mungkin untuk analisa gue pertandingan kemarin. Gue mau bahas Bisek dikit ya, karena dia layak buat selanjutnya starter sih kalau gue bilang. Dan mudah-mudahan dia tidak tergoda sama Eto'o. Nah tapi katanya udah tergoda bang. Makanya dia bakalan absen nih di Januari kan Piala Afrika kan. Dia main untuk Kamerun. Tadinya mau main untuk Jerman kan. Gue bilang, ya padahal di Jerman sayangnya cuma Malik Thiaw doang. Kok takut sih di Jerman tapi bagus buat Milan karena berarti di Inter bakal absen. Iya. Memang stok di belakang lumayan banyak lah, bisa dibilang lumayan banyak kan dia. Masih ada 2 atau 3 lagi. Ya kalau nggak cedera kan makanya. Iya kalau 10 lagi cedera kan juga berat kan maksudnya pemain. Tapi gue ngebahas dikit tentang Bisek ya. Kayaknya justru bukan Pavard sih yang bakal ke-replace. Feeling gue sih Acerbi. Kalau misalkan dia punya physical strength yang sama bagusnya dengan Acerbi kan. Karena dia juga punya akselerasi yang lumayan ya, bukan yang paling yang cepat. Karena kalau lo ngomong Pavard kan memang posisinya memang back, tapi dia dulu tuh back kanan ya. Misal gue main di Perancis juga back kanan. Akhirnya di Munchen itu sempat beberapa kali dijadiin back tengah untuk sebenarnya lebih ke back yang tipikal yang lebih banyak maju gitu loh. Nah tapi justru dia tuh pindah ke Inter karena dia nggak mau main di back kanan lagi saat di Munchen. Cuma masalahnya fisiknya juga bukan yang tinggi kan, 181 kan. Ya Pavard emang nggak terlalu, makanya ditaruh di kanan juga kan di Inter. Betul. Nah kalau di tengah gue ragunya si Bisek ini secara defensif belum baca permainannya tuh belum terlalu oke menurut gue ya. Maksudnya positioning masih kadang-kadang terlalu maju, masih belum terlalu oke. Nah itu sih yang gue takut. Karena kalau lo main di kanan kan setidaknya ada satu cover lagi kan, either di back kanannya Darmian atau si Dumfries kan. Itu jadi lebih bagus. Tapi iya cukup cepat ya adaptasinya 6 bulan udah bisa jadi reguler yang tampil bagus lah. Ya menurut gue malah kayak anomali gitu loh, pemain muda di Inter langsung nyetel di musim pertama dari luar negeri juga kan. Jarang sih. Biasanya tuh dipinjemin dulu atau jadi bench warmer lah satu musim baru musim kedua ya baru. Ini udah lumayan reguler loh. Makanya sayang banget diambil Kamerun sih, kacau. Nah, ini masuk ke salah satu tim kesayangan gue ya, Salernitana yang akhirnya bisa meraih poin imbang melawan tim besar, di mana juga mantan timnya. Terus juga ya kasihan sih sebenarnya, tapi harusnya menang malah Salernitana karena di ujung kehilangan fokus, akhirnya kebobolan sama Luka Jovic yang sudah lagi-lagi golin ya. 4 terus ya. 4 contribution, gol dan assist. Termasuk yang UCL kan? Termasuk yang UCL. Menurut lo gimana? Ya ini lawan tim kuda lumping ya, jadi bukan itu kuda laut itu. Iya, ya lagi-lagi di PHP-in Pioli ya, tapi memang sebenarnya terlepas dari grafiknya Pioli yang selalu memberikan angin segar tapi terus goblok, angin segar terus goblok. Tapi memang ada kondisi yang memang kita sebagai Milanisi juga nggak bisa berpaling dari situ, yaitu badai cedera yang luar biasa. Bahkan dengan kedalaman squad yang lebih baik dibanding mungkin 3 tahun terakhir, tapi ternyata cederanya lebih luar biasa lagi gitu.
Dan apalagi dengan walaupun Tomori ngegolin, abis itu dia cedera, dan dia cederanya gue rasa abis selebrasi deh. Lu ulang selebrasinya deh. Dia kan mau nyerosot nih pakai dengkul, terus nyangkut cuy. Terus pakai dengkul, abis itu dia cedera. Dan balik lagi kan Reva punya motivasi yang lebih melawan Milan, walaupun ya gue menyayangkan banget apa ya namanya, seperti ketiadaan fair play dari dia sih, karena karena ada pemain yang jatuh kan. Tomori jatuh, dan Tomori itu dalam posisi bukannya dia keserang terus dia pura-pura jatuh, dia memang buang bola terus dia cedera, bolanya jatuhnya ke pemain Salernitana, dia perkakan Reva ini orang lurus terus, emang udah dendam kesumat banget kayaknya ke Milan kan. Kayaknya Dia sikat terus dengan tendangan yang aneh ya kan, yang kita udah bahas. Dulu kan begitu. Dan memang Mignon di situ agak sedikit kurang sih mengantisipasi tendangan Candreva itu. Ya jadinya ya ini hasil yang ya mau gimana lagi, memang Milanis sih harus terima lah dengan grafik performa yang nggak jelas ini. Gue malah ngangeh loh, si Fiorillo tuh kartu merah kenapa ya? Gue nggak Protes di akhir-akhir. Protes di akhir, diselesai kan? Karena gue sampai selesai lihat Dan itu dia ini kiper ketiga. Oh dorong ya Florenzi Di bench itu kan kenanya. bola digeser terus habis itu di apa namanya Jadi mungkin dia didorong. bisa menang karena dia main 12 orang. Itu baru si Vicario kartu merah. Oh iya. Kan nggak ada di line up. Nggak ada di line up, betul. Karena dia 12 orang. Betul. Kok bisa ya main 12 orang terus kena kartu merah ya? Siapa lagi yang nonton? Lo Bang Boy? Ada nonton Bang Boy? Yang gue mini highlightnya aja sih, karena gue kalau mini highlight ngelihat tim-tim yang di atasnya Roma itu kayaknya harus banget buat ngeliat perkembangan permainan mereka. Sebenarnya kurang hoki aja Filippo Inzaghi. Salernitana udah menang 2-1, akhirnya buyar sama Luka Jovic, dan terus Candreva dia memang spesialis gol-gol aneh sih kalau lawan tim besar. Karena kalau kita lihat golnya itu Maignan aja sampai salah antisipasi kan. Kan ke tiang deket ya. Dan dia juga nggak siap sebenarnya kan, karena dia ngeliat pemain ada yang jatuh kan. Karena kalau kita lihat dari posisi Candreva itu 70-80% itu pasti dia akan nendangnya ke sisi kanan kiper kan. Tapi akhirnya dia malah di sisi kiri kiper. Dia juga kaget kayaknya. Magnannya kaget. Makanya itu kalau Candreva memang spesialis gol-gol aneh. Berarti dia udah 3 gol ya. Inter, Milan, sama Roma ya? Seperti kayak gitu juga kan, yang bola-bola begitu kan? Iya, sama Roma. Kalau Inter musim lalu. Iya, Inter musim lalu. Gue ingetnya yang gol musim lalu sih, emang bagus Iya, banget. sama Roma dia mencetak gol juga. Berarti ini membuat gap Milan ke posisi 2 semakin jauh, 7 poin, tapi gap ke poin 4 makin dekat, 7 poin. Ya, lumayan lah, tapi maksudnya jadi membuat pertarungan di zona 3 dan Eropa 4 jadi lebih jauh lebih panas gitu. Karena kalau kita lihat gap poin di 3 sampai 8 ya atau 7 ya, itu mungkin cuma 6-7 poin, 5 ya? 5-6 ya? 5-6-7 poin. Ya itu benar-benar panas sih dibandingkan musim lalu. Kayaknya ini perebutan zona Champions-nya jauh lebih menggila sih. Karena di kemarin itu kayaknya kalau bukan karena Juve pengurangan poin sih harusnya udah ketebak gitu posisinya. Oke, ya sudah, kita masuk ke match yang saya cintai ya, di mana ada 22 kartu kuning dan 2 kartu merah. Mungkin gua mulai dulu dari bawah. Itu sisanya ke ini ya, ke bench. Sisanya kayak di tribun tuh ada pemain, ada yang nonton kuning, udah gua juga nggak ngerti lah. Mungkin karena gua soalnya tuh biasanya gua setengah babak gua tinggal tidur karena gua ngerasa nggak jelas lah matchnya. Menurut lo gimana Bang Moy? Oke, kalau menurut gue sih Roma di menit-menit awal dia langsung memberikan suatu tekanan langsung ke Napoli ya. Apalagi dengan 2 peluang dari Belotti, anak muda Bove. Yang Bove bagus banget sih, yang pertama banget ya. Bove bagus. Yang pertama itu adalah membentur Mistar, dan yang kedua itu keblok sama Meret. Dan di pertandingan itu juga kredit poin juga mau gue kasih buat Alex Meret karena bermain cukup lagi mending ciamik juga karena biasanya kosong palanya itu. Tapi kalau untuk dari sistem permainan gue bilang sih masih dikatakan seimbang lah ya. Sistem permainan dari jual beli serangannya pun dia berimbang juga. Bolak-balik. Mungkin karena faktor lagi-lagi nih Roma ketolong faktor luck ketika Politano Kartu merah. Oke, tapi itu Politano mendapatkan tepuk tangan dari tifosi Roma. Karena dia ibaratnya sengaja kartu merah demi Roma, karena dia akademi Roma dia. Makanya Politano mendapatkan, bukannya malah oke, kalau dari Napoli mungkin Politano kartu merah, tapi kalau di Roma kerja bagus, agen hasil. Ini kayak waktu itu Luperto di Empoli, dia kena kartu merah 2 kali pada saat lawan Napoli, agen ganda sama persis.
Tapi maksudnya kalau secara match menurut lo harusnya imbang lah ya. Maksudnya kalau nggak ada kartu merah harusnya nggak ada perubahan di match sama sekali kan. Tapi justru walaupun si Politano udah kartu merah, Roma tetap aja tuh main efektif aja tuh. Ya, Ball position tetap 40%, itu kayaknya kejadian yang kita udah pernah lihat ya waktu itu. Roma sempat musuhnya udah kartu merah tapi mainnya bener-bener alot banget. Karena balik lagi ya, gue melihat di pertandingan ini sangat tumben gue ngeliat transisinya dari lini tengah ke lini depan tanpa adanya si Dybala itu jauh lebih fluid, di mana Belotti juga pergerakannya jauh lebih Belotti bagus. Bove lebih banyak ambil inisiatif ke depan. Pokoknya ini pertandingan yang gue nggak pernah lihat Roma main kayak gitu. Giliran lawan Napoli mainnya begitu, karena mungkin ada misi balas dendam 7 kali ya belum sempat pernah menang lawan Napoli kan. Ini match ke-8 akhirnya dia pecah telur. Mungkin gue tambahin lah ya, karena gue juga nonton sebenarnya setengah babak tapi akhirnya gue tinggal tidur karena di babak pertama itu banyak banget peluang-peluang yang nggak jelas aja. Jadi Napoli buat gue ini nggak layak kalah tapi nggak layak menang. Jadi menurut gue memang secara penyerangan, sistem penyerangan acak adut, nggak ada plan B, permainan juga monoton. Di sini melihatkan bahwa kualitas Mazzarri itu cuma memang pelatih mediocre gitu, memang nggak ada plan B gitu, nggak ada runaway, nggak ada getaway, kartu merah Politano. Nggak ada corner loh. Dan itu makanya ya Osimhen balik lagi di sini kayak orang kena angin duduk ya. Ya megang bola. Iya, maksudnya cuma bisa nahan doang, dia nggak bisa ngambil inisiatif, ngambil positioning untuk bola terupas atau apapun, bener-bener bermain ancur-ancuran. Dan gue nggak tahu sih kartu merahnya Osimhen layak atau enggak, tapi ya intinya di match kali ini menurut gue wasit banyak melakukan keputusan kontroversi. Di set gue tetap bilang Roma layak menang di sini, tapi menurut gue kontroversinya banyak. Tolong ditonton sampai selesai ya, jangan bagian kontroversinya aja, karena saya terakhir dibilang gitu bang, kalah mah kalah aja, memang kalah. Saya kasih tau memang kalah, memang bagus Roma mainnya, tapi ya gitu. Pada akhirnya kan setelah kartu merah makin hancur lagi permainannya. Bisa kelihatan akhirnya gol kedua dari Romelu Lukaku. Ya, mungkin tambahan ya, salah satu pertandingan yang enak ditonton musim ini ya mungkin ya ketika lawan Napoli ini sih kalau yang iya benar. Karena gue tuh nonton Roma bang, dan ya Allah ketika gue nonton Roma nggak lawan Napoli mainnya kenapa begini gitu, ancur-ancuran nggak jelas ya, maksudnya koordinasi dari mulai lini belakang ke lini tengah bagus kan, tapi dari lini tengah ke lini depan itu kok kayak nggak nyambung kalau nggak ada Dybala. Nah, tapi pas lawan Napoli, ya mainnya jauh berbeda, sangat-sangat seperti tim yang berbeda lah. Atau mungkin Mourinho ada misi ganda gitu biar di hire Napoli, mungkin ya. Jadi biar main bagus, habis itu ya Napoli hire saya mungkin gitu. Karena ini ya, karena melihat dari pertandingan kedepannya Roma ya, karena kan Roma mereka kemarin kita habis kalah lawan Bologna, dari peringkat 4 kita turun ke peringkat 8, ya kan, yang harus kita bisa mendapatkan poin di Bologna, dan ini mau nggak mau lawan Napoli wajib menang, karena nextnya kita akan melawan Juventus, Atalanta, dan Milan berturut-turut. Dan itu 5 pertandingan yang menjadi ujian buat Mourinho juga. Ya, at least 1 pertandingan udah berhasil dilewati dengan baik sih. Maksudnya tinggal sisa 3 lagi. Sementara Napoli sampai saat ini ditayangkan berarti cuma bisa menahan imbang Milan, sisanya lawan tim besar kalah semua. Kalah semua, nggak ada mengeraih 1 poin pun. Ya begitulah, welcome to new era fans Napoli ya. Mari kita tersenyum dengan gembira bersama-sama. Ada 20 orang di sini tapi. Ada betul, ada 15 orang di luar sana yang membernya saya bayarin ya. Ayo semangat semua. Fans Napoli komen dong. Ada kemarin, biasanya ada 1 Forza Napoli tapi kayaknya gue lupa transfer bulan kemarin jadi dia nggak komen lagi. Tolong bang tulis komen Forza Napoli lagi. Kalau bayaran. Iya lumayan. Income lumayan ada lah. Jadi kita sebelum masuk ke Giornata 17 ya, kita mungkin minum dulu karena sudah cukup keringnya. Kering trofinya. Jadi sambil nunggu minum makan, tadi kan haus gue makan lagi. Biar nggak kering. Lah, kok gitu? Iya, kalau berhenti kering. Kenapa mas? Lah biasanya ada yang rasa-rasa bang? Kalau yang mana? Kan ini masuknya lebih ke ya kan? Ya kan? Apa? Oke, mantap. Kenapa tuh? Udah tiap hari mau kepleset mulu. Tapi ini sebelum kita lanjutin gue mau kasih tahu dulu, ini gue hari ini pakai kaos dari Cikarang, gue dikirimin. Cikarang ya. Kota gue lah ya, kota asal. Jadi thank you banget untuk Mas Imam yang udah ngasih gue kaos ini. Kota industri ya. Iya, kota industri. Ini petanya nih, petanya. Kan gue juga tuh Cikarang 2000 mana? 2000. Cibarusa mana Cibarusa ada deh. Jawa BK ada di sini pokoknya.
Dia thank you banget Pak Simoy udah ngasih kaos ini ke gua. Besok ada lagi dia kasih banyak. Ada lagi. Oke. Teman-teman kalau ada yang mau kasih kaos juga boleh lah. mulai. Oke, kita balik lagi di podcast Inter. Kita balik lagi ke podcast Inter. Ya udah, mungkin kita mulai masuk aja kali ya ke prediksi Jornata 18 bukan 17 dong. 18. 18 karena memang pas banget ini di akhirnya Liga Italia punya Boxing Day dan ini laga penutup di tahun ini berarti ya. Yes. Diawali dengan pertandingan pertama 30 Desember itu Napoli melawan Monza. Mungkin gua langsung aja lah ya tanpa harus bertele-tele ngelihat dari formnya Napoli di musim ini ngelawan tim-tim macam Monza sih bisa jadi kesulitan karena justru lawan tim-tim yang bermain lebih hybrid, bertahan cenderung ngambil counter attack. So far kita masih bisa at least ngambil 1 poin atau 3 poin. Tapi ngelihat Monza yang mainnya jauh lebih terbuka sih, kayaknya gue lebih cukup percaya diri bisa menang. Tapi balik lagi sih, nggak ada Politano, nggak ada Osimhen. Justru gue malah lebih percaya diri adanya Raspadori sama dan Simeone ya. Simeone. 1-0 buat gue. Ya. Buat Bang Moy, berapa Bang Moy? Buat lu? Oke, kalau menurut gue sih karena Monza juga cukup merepotkan ya. Melawan Milan juga dia cukup merepotkan juga. Melawan Roma juga kita hanya bisa menang di gol injury time, El Shaarawy, ya kan. Karena memang harus kita akui Raffaele Palladino ini salah satu pelatih muda di Serie A yang karirnya cukup bagus bersama Thiago Motta dan Vincenzo Italiano Fiorentina. Jadi ya mungkin Jangan lupakan Alberto Gilardino juga. ya Alberto Gilardino ya oke, karena dia bisa menghancurkan Roma 4-1 di Genoa, harus kita akui itu. Tapi kan setelah Rettiguinya cedera, permainannya melempem Genoa. Mungkin kalau dari pandangan gua Napoli bisa menang 2-1 lah ya. Ya langsung nih, berapa nih? Gua karena ini Monza kemarin lagi kalah juga kocak lagi sih. Gilardino ngasih bola ke Cabral. Itu tumben-tumbenan biasanya bener. Iya, 1-0 kemudian kalah kan. 1-0 doang lagi. Gol itu doang maksudnya. Ya berarti ntar juga kalahnya begitu deh. Gregorio mau ngoper Raspadori 1-0 juga kayaknya. Iya enggak sih. Mungkin malah harusnya dengan kesalahan yang kemarin pasti dia akan lebih berhati-hati. Apalagi lawannya Napoli walaupun nggak tanpa Osimhen dan Politano. Tapi gue rasa sih hasilnya masih imbang sih. Masih imbang ya. Karena tapi kan siapa tahu yang nggak salah oper bukan di Gregorio tapi di Ambrosino. di Ambrosino kemarin keren banget. Save-nya. Save-nya bagus banget. Itu di Ambrosino melakukan hal yang biasa dia lakukan. Waktu di Inter juga sering banget kayak gitu. Juga kemarin bagus mainnya kok. Kalau Milan mainnya bagus. Iya. Dan secara head to head sebenarnya ini Napoli gak terlalu baik ya lawan Monza ya. Semua tim yang lawan Monza juga yang tim gede itu semuanya pernah ngalamin kalah sekali gitu minimal. Juve 2 kali back to back malah ya. Back to back musim lalu. Jadi gue rasa di pertandingan kali ini masih seri sih karena Napolinya masih kayak gitu dan Monzanya nih pengen bounce back lagi nih. Kemarin abis kalah 2 kali berturut-turut. Saya Napoli juga butuh bounce back Pak, 5 pertandingan cuma menang 2 kali. Iya, kalah lagi. Menurut lo, Bang Bara? Iya, makanya gue lebih setuju Napoli lebih butuh menang sih karena Monza juga formnya lebih jelek juga. Gue sih prediksi gue skornya Napoli menang 2-0. Gue tadi 1 sama. 1-0 gua. Gue 2-0. Gue 1 sama tadi. 1 sama. Tam, berapa Tam? Gue karena prediksi gue lagi banyak yang meleset. Lo makin bikin kacau aja masa bener. Iya bener juga. Atau ya itu prediksi gue yang kenyataannya adalah kebalikannya. Nah iya, kayak Pele lu. Iya. Nah kalau gue bener, gue setuju sama lu Rangga bahwa Monza itu adalah tim yang kalau ngelawan tim besar tuh bisa memberikan perlawanan, tapi dia juga tetap terbuka gitu, agak terbuka. Jadi tetap fragile. Iya, tetap ada fragility-nya gitu. Nah, melawan Napoli tuh ini agak sulit gue ngelihatnya karena Napoli juga lagi kayak gitu. Betul, kan, lagi forma belakangannya dan 2 kartu merah di pertandingan sebelumnya, otomatis Mazzarri harus kasih ide lain mau nggak mau dan mau nggak mau bisa atau enggaknya ya kita nggak tahu ya. Jadi melawan Monza mungkin bakal sengit antara 0-0 atau 1-0. 1-0 ya. 0-0, 1-0. Untuk Napoli. Oke. Kenapa? Enggak. Gue lupa kemarin abis Copa. Gue kira Copanya minggu depan Copanya Milan. Ngapain bahas Copa udah 4-0 juga di pantai. Agak penting kan kalau dia perhatian. Iya, lu mau ngomongin 4-0 ya kan maksud lu kan. Udahlah, udah kalah gitu. Udah nih masuk nih Genoa Inter dah, yang dah. Bikin kesel aja ngebahas 4-0. Nah, kalau Genoa Inter sih mungkin ini harusnya jadi pembuktian untuk Thuram ya, karena Thuram selama nggak ada Martinez tuh dia nggak pernah golin sama sekali. Jadi ini Martinez kan absen sampai akhir musim lah ya, akhir jangan sampai akhir tahun. Kemana liburan? Iya kayaknya nggak cedera. Oh iya itu cedera liburan. Ya, jadi ini ya Thuram tuh harus
harus step up gitu loh. Jangan kalau ada Martinez doang gitu bagus ya. Jadi kayak kemungkinan besar akan sama Arnautovic lagi duet dari awal, dan Arnautovic juga sekarang lagi bagus nih walaupun belum cetak gol sama sekali. Arnautovic sama Sanchez belum cetak gol sama sekali. Nah untuk Genoa-nya sendiri kemarin habis menang lawan Sassuolo. Tim yang nggak pernah dikalahin, yang nggak dikalahin Inter musim ini. Tim yang begitu-gitu aja kan fans clubnya kan. Masih mending 15 orang, itu orangnya satu. Ada dia berdua sama Half Kaiju. Sama Half Kaiju. Kayaknya sebenarnya orangnya itu doang ya. Iya orangnya dua lah, saya aslinya 2 orang. Gimana nih? Ya tapi kalau kita lihat dari Genoa-nya memang lagi bagus nih. Track recordnya juga musim ini juga lagi di 13 besar kan, maksudnya udah di peringkat 13 jadi sebagai tim yang promosi ke Serie A musim ini dia cukup bagus lah sejauh ini. Kalahnya 8 kali, menangnya 5 kali dan kemarin lawan Sassuolo mainnya bukan menang hoki menurut gua emang lagi bagus kok. Terlepas memang enggak ada Retegui, ada Ekuban sama Gudmundsson yang masih gacor lah kemarin. Ekuban waktu lawan Milan boleh juga ya? Yang Ekuban, gue lupa. Pokoknya dari main itu bagus juga tuh Ekuban tuh, lumayan licin lah. Belut. Dan tapi Inter terakhir kalah sama Genoa sih di tahun 2012 kalau nggak salah ya, kalau gue lihat dari statistiknya. Jadi ya 5 pertandingan terakhir ini nggak pernah kalah. Ini nggak pernah kalah. Jadi kalau ini mainnya di Luigi Ferrari sih, gue rasa Inter bakal kebobolan tapi menang 1-3 lah, 1-3. Oke. Buat Bang Wai, menurut lo gimana Bang Wai? Oke, menurut gue yang untuk Genoa Inter ini mungkin kalau misalnya Gilardino bisa menahan agresivitas dan kreativitas dari lini tengah Inter ya. Karena kan sebab kita ketahui Lautaro-nya cedera, hanya menggunakan Thuram dan Arnautovic kan. Ya, jadi memang kan lini tengah Inter itu memang benar-benar bisa dikatakan paling agresif, paling kreatif lah di Serie A musim ini karena sudah padu ya. Jika Genoa bisa menghadang trio Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, itu mungkin Genoa bisa mencuri poin, bahkan bisa mendapatkan kemenangan. Dan atau lagi yang Gudmundsson ya, faktor Gudmundsson yang memang yang sedang on fire banget di Genoa musim ini karena ketika melawan Roma pun Gudmundsson jadi momok yang sangat menakutkan. 1 gol atau 2 gol gue lupa tuh dia. 1 gol. 1 gol ya. Tapi cukup 1 gol 1 assist kalau nggak salah. Dan untuk prediksi gua mungkin di sini berakhir sengit ya, mungkin Inter akan menang 2-1. Oke, kalau gua kayaknya ngelihat dari formnya Inter sih harusnya bukan perkara sulit lah. Feeling gua 0-2 lah. 0-2 buat Inter. Menurut itu gimana, Kang? Menurut gua si Gilardino tuh adalah pelatih yang kayaknya targetnya udah jelas ya. Dia tuh sebenarnya relatif lebih senang main aman. Meskipun ya ada Gudmundsson kan di situ dan itu kayak kalau ada kesempatan sedikit aja dia bisa ambil. Nah, jadi feeling gua Genoa di sini akan tetap kesulitan karena Inter lagi bagus. Jadi Inter akan tetap menang 2-1, tapi perlawanan dari Genoa dan juga pertahanannya akan bagus sehingga Inter juga akan sulit untuk obrak-abrik. Gue berkali-kali berangan-angan Inter kalah atau seri ya hasil minor buat Inter, tapi ternyata emang terlalu dikdaya gitu. Bahkan lu mesti ini aja lu sanjung nanti dan seri atau kalah. Gitu aja. Bahkan yang lalu kan gue pikir kan waktu itu masih 50-50 Martinez main atau enggak kan, tapi ternyata memang cedera kan. Gue pikir Lecce bisa nahan seri, tapi ternyata bener-bener jauh tetap Inter nguasain banget dan tanpa lawan sih. Jadi gue rasa lawan Genoa juga bukan ada masalah buat Inter dan bahkan gue bisa bilang Sommer bakal clean sheet lagi nih. Walaupun mungkin menangnya tipis 1-0 ya. Iya. Kalau prediksi gue juga gitu sih bakal clean sheet ngelihat dari beberapa performa terakhir karena semenjak gak ada Martinez justru di lini bertahan dan di lini tengah jauh lebih berhati-hati untuk ngambil inisiasi ke depan karena memang udah tidak ada Martinez yang bisa bermain lebih buka serangannya lebih bagus dibandingkan Martinez karena Arnautovic juga ya udah lebih tua, lebih lambat, mungkin mainnya jadi lebih hati-hati makanya tingkat kebobolannya juga jadi jauh lebih rendah ketika tidak ada Martinez menurut gue sih gitu ya. Makanya feeling gue sih juga clean sheet sih. Oke, next kita bahas peraduan tim papan tengah ya yang sama-sama bentuknya mirip masih 3-3 dong. Tengah lah itu. Karena terakhir Napoli tuh cuma nggak bisa kalah kan sama tim besar. Milan doang yang seri berarti kan papan tengah. Berarti kelas-kelasnya di situ. Menurut lu gimana, Bang Bara? Ini buat dilihat dari background story-nya Milan benar-benar di posisi yang kacau banget ya. Bahkan Kier pun masih ada kemungkinan nggak main. Iya, kan cedera lagi soalnya dan itu bisa jadi Theo bakal jadi CB lagi dan Giancarlo Simic bakal bermain. Starter ya. Bahkan Jovic pun kemarin pas latihan betisnya rada sakit dia. Ini memang parah dan ngeri buat Milan. Jadi pegangan gue cuma satu nih.
ketika Pioli sudah di ujung tanduk nih, udah kemarin seri hasil minor. Nah, ini menang nih Ini sekarang kayaknya nih. menang. Udah nih. Lawannya Sassuolo ya. Mau gimana pun Sassuolo dan Milan nih kayaknya jimat Pioli masih ampuh nih. Iya, Gua sih berapa? Menang Milan 2-1 sih. 2-1. Menurut lo, Tang? Agak sulit sih gue gimana ya, Sassuolo sempat bermain bagus gitu tapi rata-ratanya tetap kurang bagus kan. Jadi sebenarnya dia tuh punya kemampuan untuk kalau dia mau. Dia tuh main bagus kalau lawan tim bagus doang. Untuk Milan tim jelek. Aduh, bener jadi kebalik lagi. Bener. Nah, sementara itu Milan problematikanya selain dari Piolinya yang begitu, permainannya juga kurang jelas musim ini. Cederanya tuh udah jadi isu yang luar biasa. Isu nasional gitu. Gila. Agak susah sih. Gue tetap lebih srek Milan menang ya, karena belakangan ini Milan oke performanya, biarpun dengan segala keterbatasannya. Jadi menurut gue tetap antara 1-0 2-0 lah. Milan. Clean sheet lah ya. Clean sheet lah. Ini Sassuolo 4 kali menang, berarti 2 kalinya lawan Inter sama Juve. Nah, berarti Milan kalah. Karena kan 1-2 udah kalah, 3 pasti kalah. Jadi gua tambahin aja kemungkinan Sassuolo menang 2-3. Jadi kemungkinan ini bakal jadi kemenangan Sassuolo kelima ya, dengan 3 lawan tim 3 besar gitu. At least Berardi di rumah ada yang dibanggain gitu ke orang tuanya. At least tim 3 besar kalah sama kita mah gitu. Sisanya sih ya kurang sih memang. Bang Boy gimana Bang Boy menurut lu? Oke, kalau menurut gua ini kayaknya stadion Giuseppe Meazza atau San Siro ini kayaknya ramah banget buat Sassuolo ya. Sebab kita ketahui Inter saja yang itu harus mengakui keunggulan Sassuolo kan bermain di kandang, dan menyulitkan juga, apalagi Berardi juga masih menjadi sosok yang tulang punggung Sassuolo. Kalau prediksi gua Sassuolo bisa mencuri kemenangan 2-1. 2-1 ya, 1-2 lah ya. Karena di sini Pioli belum bisa memecahkan badai cedera dari dia belum bisa. Karena dia pelatih bukan medisi. Reporter yang bisa. Tapi sebelum ke lu gue masih penasaran sih Bang Bara, sebenarnya apa sih problem di tingkat medisnya tuh apa yang jadi problem? Apakah rutinitas latihan atau memang sebenarnya antara pola latihannya juga nggak jelas, atau memang tim medisnya juga nggak capable gitu. Gue nggak tahu dulu ada info A1 kebanyakan makan gorengan kayak di sini Indomie tapi ketarik kemarin lu gimana berarti? Kelitan tuh. Pelatih atletiknya sih, gue rasa pelatih atletiknya si Milan ini memang waktu itu ini juga gue nggak tahu, gue lupa rambutnya botak atau enggak, tapi bawaannya si Pioli. Itu dia ketika Pioli masuk, ini orang dibawa, dan gue nggak tahu dia salah pola latih atau gimana. Dan Milan sebenarnya bukan yang terkenal dengan latihan fisik hardcore, enggak juga. Dan Pioli juga bukan pelatih yang seperti itu kan. Memang dari situ sih kalau gue pernah dengar si pelatih yang bawaan Pioli. Iya, makanya kan sebenarnya pas zaman Rudi Garcia masuk kan justru waktu itu yang gue highlight malah Napoli yang kemungkinan bakal dapat badai cedera duluan, karena pelatih fisiknya si Rongoni itu memang terkenal zaman waktu di Roma juga keras, dan waktu itu akhirnya badai cedera juga kan Roma kan, karena waktu itu memang pola latihannya memang cukup fisikal. Nah malah justru akhirnya Milan dan kemungkinan Inter yang bakal kena badai cedera juga gitu. Gue sih agak menyayangkan sih, padahal Milan juga secara pemain punya kelengkapan tim dari skuad utama sampai skuad cadangannya bagus-bagus. Iya, cederanya. Dan reputasi Milan Lab ya udah hancur runtuh gitu aja, nggak ada sisa sih. Iya, karena badai cedera ini. Terus tadi balik lagi ke Iya, kalau masalah ini kan head to head terakhir kan Milan menang 1 kali doang ya. Dari 5 pertandingan. Itu satu pertandingan itu yang waktu Muji juara kan kalau nggak salah ya. Iya, yang Muji juara. yang 3-0 ya. Muji juara 2 musim sebelumnya kan. Jadi udah lama banget Milan nggak menang lawan Sassuolo. Mungkin sih harusnya bener kata lu tadi, ini kan udah ujung tanduknya Pioli nih. Ya gue prediksi 3-2 malah dia menang. Memutus tren buruk ya. Iya, 3-2, dan karena ya 2 gol bisa tercipta karena backnya Milan juga lagi berantakan, maksudnya banyak yang cedera, dan 2 golnya dari Berardi dua-duanya nih gua sih bisa biasanya sih gitu, satu penalti, satu dari luar kotak penalti. Iya, biasanya sih gitu. Penalti paling banyak musim ini. Template banget. 3-2 gua jadi. Penalti paling banyak Oke, berarti tadi kan beberapa pertandingan lah. Ini sebenarnya penutup pertandingan Giornata 18, dan ini grande partitanya di Serie A juga, yaitu Juventus lawan Roma. Nah, sebelum ke Bang Moy mungkin gue tanya bintang dulu. Tang, lu optimis gak melihat dari track recordnya Roma yang udah mulai lagi bagus setelah lawan Napoli, dan Juventus baru menemukan kembali setelah menang lawan tim besar yang berhasil membantai Napoli 4-0.
Ya, tolong dibantu. Gak enak gue ngomongnya. Ya udah Bang Moy nih, gue tutup dulu deh Bang Moy ya. Silakan lah. Enjoy. Kalau gue positif, gue optimis di pertandingan ini karena Juventus di pertandingan sebelumnya bermainnya cukup bagus. Kemarin lawan Frosinone memang ada batu sandungan lah ya. Tapi di situ gue ngelihat lagi Allegri membuka solusi baru dengan memberikan kebebasan pada McKennie di situ. Dan jadi memang Juventus selama ini problemnya kan di tengah. Jadi dia punya Rabiot, dia punya Locatelli, dia ada McKennie di situ. Tapi yang sebenarnya bisa membuka permainan dan ngasih kreativitas lebih banget itu sebenarnya Pogba. Tapi ya Pogba kan suka main di luar ya. pensiun dini. Jadi itu yang sampai sekarang belum ada dan membuat Juventus belum bisa kembali ke masa jayanya lalu. Nah, yang gue lihat dari pertandingan sebelumnya, McKennie ini tetap bisa ditaruh di kanan dan opsi untuk membuka penyerangan jadi lebih banyak kan. Dan terbukti hasilnya positif. Nah, itu yang membuat gue berpikir bahwa Juventus akan bermain baik melawan Roma. Karena Roma juga konsistensinya juga masih dipertanyakan meskipun belakangan cukup bagus ya. Cukup bagus betul. Karena pemain yang cedera juga udah mulai kembali lagi kan dari cedera. Iya itu dia. Tapi balik lagi Dybala juga gue masih meragukan Dybala bakal mana atau dan juga dari sisi inkonsistensinya Roma itu harus dimanfaatkan oleh Juventus. Oke. Menurut tuh deh Bang Moy, meng-counter argumen dari sisi bintang menurut lo gimana? Oke, kalau menurut gue, jika Roma bisa mengulangi perform ketika menghadapi Napoli atau bahkan lebih bagus lagi, bukan tidak mungkin bisa mencuri 3 poin di Allianz Stadium. Tapi kan yang menjadi permasalahan itu kembali lagi, Roma itu ketika menghadapi tim besar itu sulit untuk mendapatkan kemenangan. Berarti Napoli tidak besar. Napoli tidak besar. Napoli tidak besar. Frosinone yang besar. Karena emang Roma di beberapa tahun terakhir tuh ketika menghadapi tim-tim besar, entah itu baik di home atau away, itu menghasilkan hasil yang kurang bagus. Tapi khusus pertandingan kali ini juga ada motivasi tersendiri buat Mourinho, karena biar bagaimanapun dia harus bisa mencapai 4 besar dan ini adalah salah satu ujian juga bagi Mourinho gimana dia bisa memenangkan pertandingan menghadapi Juventus. Karena seperti kita ketahui Mourinho dan Allegri adalah sama-sama pelatih yang menganut sepak bola pragmatis. Gimana caranya penting kita bisa menang meskipun 1-0. Jika kita kebobolan kita harus cetak 1 gol lagi. Gimana caranya mau main seburuk apapun, parkir bis atau gimana seperti apapun yang penting hasil. Jadi intinya orientasi kepada hasil. Jadi menarik juga sih untuk disaksikan musim ini. Menurut lu nih Bang Moy, kemungkinan berapa skornya? Skor mungkin realistisnya sih 1-1. 1-1. Menurut lo Tam? Tadi lu 2 ya? Belum dia bilang spesifik. Gue mau nambahin juga benar kata Bang Moy bahwa Allegri dan Mourinho itu kan pelatih yang mirip sebenarnya. Dan bahkan kata pundit kita satunya lagi, Reza, dia bilang bahwa sebenarnya Juventus dan Mourinho itu kayak jodoh yang nggak pernah ketemu gitu. Sebenarnya mungkin kalau Mourinho ke Juve itu akan menjadi sesuatu yang menarik sih menurut gue ya. Menurut gue Juventus punya nemuin apa yang hilang selama ini gitu. Pelatih yang bisa bermain bertahan tapi juga pelatih yang punya dominasi di ruang ganti yang bagus juga gitu. Betul. Jadi kalau dari sini sih gue ngelihatnya Juventus tetap menang mungkin 2-1. 2-1. Oke, menurut tuh Bang Bara deh sebelum gua atau Aldi. Mending pada tidur. Iya. Ini pertandingan yang benar-benar mau begitu. Film gua kalau bolanya ada 2 main di situ sendiri. Kalau bolanya ada 2 main asal di situ aja situ tempat sendiri. Juve di kotaknya, Roma di kotaknya. Masih gua 0-0. Sama kosong. Gua yakin ini bakal tunggu-tungguan ini. Mourinho, Allegri tunggu-tungguan mau yang mana dulu yang bikin kesalahan dan bikin pergerakan yang ekstrim. Maksudnya Juve waktu lawan Inter gue gak nyangka dia bisa berani high press langsung ya. Nah ini gue gak tahu nih lawan Roma dia bakal kayak gitu juga atau enggak, tapi gue yakinnya enggak karena dia bakal nunggu sama-sama nunggu nih. Bola di tengah tuh ditendang. Ayo tendang Mas. Iya, kayak lawan Atalanta lah kurang lebih buat kayaknya si Juve. Kosong juga gitu. Ya udah deh, gue yang beda sendiri deh. Sebenarnya gue ngelihat Roma tuh punya potensi untuk menang sebenarnya ngelihat dari mentality dan permainan. Kalau ngeliat dari permainan lawan Napoli, kalau itu bisa diduplikasi ke lawan Juventus, itu harusnya bisa jadi hal yang menarik untuk dilihat. Tapi balik lagi,
Juventus punya mantra untuk membuat tim yang bermain bagus. Jadi bermain aneh sama kayak dia. Dia tuh gue nggak tahu spellnya apa. Makanya feeling gue kemungkinan besar sih 2-1. Dan kalau itu juga kita harus pertimbangkan juga bahwa Juventus tuh tim yang disiplinnya sebenarnya relatif bagus. Iya, betul. Dan problem lawan Napoli itu kan salah satunya adalah karena disiplin dari yang pertama kartu merah. Politano. Iya, dari Karena Politano. dia telat turun kan. Iya, dan ya itu Juventus kalau mau defense keras, dia bisa melakukannya dengan bersih gitu. Iya. Ya itu sih. Betul. Gua setuju lah, tapi menurut gua tetap kemenangannya Juventus sih. Biarpun gua ngeliat Roma punya potensi sebenarnya. Tapi tetap Roma kayaknya bikin nyuri gol duluan. Makanya Juventus ntar gila-gilaan dia ngelakuin penyerangan balik. Nah, ya kan tadi kita punya argumennya untuk Roma lawan Juve ini kayaknya argumennya cenderung variatif ya. Cenderung membosankan ya. Iya, kalian berdua bilang membosankan. Kalau gua bilang ya iya juga, tapi at least yang menang boleh lebih dari satu lah gitu feeling gua. Buat teman-teman tifosi juga kalau misalkan punya komentar, misalkan tadi enggak kok Juventus nggak bakal menang, Roma yang pasti menang gitu, atau iya betul Frosinone lebih bagus daripada Napoli gitu, atau apapun lah ya, mungkin bisa komentar di kolom komentar di bawah lah ya. Tapi bener kan si Dybala belum tentu main kan? Ya masih 50-50. Maksudnya kalau diragukan. Pemain, intinya gue kalau Roma Dybala main sih, gue bisa yakin bisa cetak gol. Kalau nggak ada, gue nggak yakin deh Roma bisa cetak gol lawan Juve. Ya itu gue juga mikirnya begitu. Masalahnya kemarin kalah 2-0 jadi ya udahlah. Anggap aja statement itu tidak ada. Ya udah berarti itu aja lah ya. Kalau teman-teman mau komentar silahkan tulis di kolom komentar apapun ya, masukan, kritik dan saran. Apalagi saya hari ini tidak memakai wig karena rambut saya udah mirip kayak wig, sebenarnya udah cukup panjang. Ya, begitu aja teman-teman. Thank you Tifosi yang udah nonton episode kali ini. Gue juga thank you banget Bang Wei udah mau nemenin kita lagi setelah berapa minggu vakum lah ya. Sama saya juga vakum sebenarnya. Yang udah mau nemenin kita untuk nonton episode kali ini juga. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. Jangan lupa nih soalnya kita targetnya tahun ini udah harus 2.000 subscriber, kalau nggak 2.000 subscriber, pasti kita harus beli subscriber kan, aduh kurang banget gak sih? Jadi tolonglah teman-teman bantu di subscribe jadi 2.000 karena kita mau collab juga sama Beli Ngomin ya. Jadi biar bantu kita supaya bisa collab sama Beli Ngomin, tolong subscriber dulu. Dan Bang Botak. Oh iya, sama Bang Botak juga jadi lupa. Kalau sama Bang Botak kan bukan collab lah, kita bertemu kembali. Bang Botak reunion gitu. Jadi jangan lupa juga tadi loncengnya dinyalain supaya kalau misalkan kita ada episode baru kayak terakhir sama siapa? Alexa gitu, mantan saya, jadi biar enggak mantan teman. Dia bilang mantannya fans Milan loh. Oh saya juga fans Milan, makanya kan saya digatas jadi MC. Aman, saya fans Milan juga sebenarnya. Jangan lupa juga teman-teman buat follow TikTok, Instagram dari pinsport.com karena di situ ada berita olahraga terupdate. Kayak terakhir beritanya apa, Bang Alvin? Transfer pemain. Sementara Napoli tidak ada transfer, malah pemainnya keluar semua. Pusing malah gua. Dan episode transfer juga bakal kita bahas ya. Oh iya, nanti kita bakal bahas juga transfer musim dingin. Jadi tunggu aja episode. Betul. Thank you semua teman-teman yang sudah menonton. See you on another episode. Bye bye. Grazie. Bye.